Selamat datang di webinar Fatek Indonesia. Terima kasih kepada para registran dan atendis yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Denny Hidayatullah. Saya adalah Account Manager dari Fatek Indonesia. Oke, tema kita kali ini adalah webinar Easy 3DI Navigate Like a Pro bersama dengan Dr. Novo Lubis. Webinar ini ditayangkan secara live pada hari Selasa 28 April 2020 jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Oke, dilihat di layar bisa terlihat susunan acaranya. Di sini ada kata sambutan pertama dari saya untuk pembukaan. Yang kedua, kita ada pembacaan susunan acara. Ketiga, ada penampilkan slide bagaimana cara komunikasi dengan Fatek dan function tab. Jadi ada beberapa tab fungsi yang nanti akan saya jelaskan kepada dokter. Lalu kita akan ada pemutaran video AI CBCT. Lalu tahap kedua adalah sesi informasi tahap 1. Saya akan menginformasikan handout apa saja dan semuanya bisa download apa saja. Yang ketiga, saya akan menginformasikan Easy 3DI dan Easy 3D Plus PC spesifikasi. Lalu juga saya akan menjelaskan PaxEye 3D Smart Catalog. Dan yang ketiga adalah sesi utama tentu saja bersama dengan Dr. Novo Lubis, Navigate Like a Pro. Yang keempat, kita ada sesi tanya jawab. Yang kelima ada sesi informasi tahap 2. Informasi Easy 3DI Series, Fatek Media Social Account, dan yang terakhir adalah penutupan. Oke, sesuai dengan susunan acara kita, saya akan langsung bukakan. Oke, di layar bisa terlihat di sini ada cara untuk menghubungi Fatek Indonesia. Bisa email di contact@fatek.co.id, WhatsApp di 0811 123 9191, nomor telepon kita di 021 799 3403. Kita juga ada Facebook Fatek Indonesia dan Instagram Fatek Indonesia. Ini adalah tab function yang kedua. Jadi ini ada grab tab di sini. Memungkinkan dokter untuk mindahin kontrol panelnya semua. Di sini ada hidden or show control panel, jadi dokter bisa sembunyikan atau perlihatkan. Di sini ada raise hand, dokter bisa angkat tangan di sini. Jadi kalau dokter memiliki pertanyaan, segera dokter angkat tangan, dan saya akan melihat di sini dan saya akan menjawab pertanyaan dokter. Di sini kita ada kontrol panel, di sini help. Jadi dokter bisa mengatur audio, mengajukan pertanyaan, dan dapat diminimalisir juga. Di sini keterangannya. Oke. Di sini audio setup, dok. Jadi dokter bisa setting audionya, dokter mau setting audio seperti apa, bisa disetting dari sini. Dan yang terakhir adalah question. Dan ini yang paling penting, dok. Jadi di sesi kita nanti, kita akan ada sesi tanya-jawab, dan di question ini dokter bisa memberikan pertanyaan. Dan kita akan ada dua pilihan untuk menjawabnya. Yang pertama, kita akan jawab secara langsung melalui chat. Atau yang kedua adalah kita akan menjawabnya, Dr. Novo Lubis akan menjawabnya melalui presentasi, melalui software 3D kita. Oke, selanjutnya saya akan putarkan video AI CBCT. Selamat menyaksikan.
artificial intelligence. Begin display of patient charts. Patient number 091882. Airway analysis. Next patient. Clinical decision support, auto tooth segmentation. Root fracture detected. Extraction should be considered. Next patient. Orthodontic tracing analysis activated. Oke, terima kasih dokter telah menyaksikan video pemutaran CBCT. Oke, informasi selanjutnya adalah hands out. Di sebelah kanan dokter, dokter bisa melihat di tampilan tab function yang tadi saya jelaskan, itu ada satu menu yang bernama hands out. Hands out itu bisa dokter download. Oke? Hands out itu bisa dokter download. Hands out itu ada katalog PaxEye 3D Smart, ada cara untuk komunikasi dengan Patek Indonesia, ada Easy 3D Eye Series, dan ada PC Specification. Oke, kita akan lanjut kepada PC Specification. Oke, ini adalah PC spesifikasi untuk Easy 3D Eye. Oke, Easy 3D Eye, dokter bisa melihat di sini CPU-nya ada Intel Core i5 lah. 2,6 GHz atau lebih tinggi akan lebih baik. Yang pasti lebih tinggi akan lebih baik dok hasilnya dok. Jadi Easy 3D Eye ini full version ya dok ya. Jadi untuk software 3D-nya Patek sendiri itu nanti ada dua, ada Easy 3D Eye, satu lagi kita ada punya namanya Easy 3D Plus. Kalau Easy 3D Eye ini adalah yang full version, ini spesifikasinya dok. CPU-nya kita ada di Intel i5, 2,6 GHz atau lebih tinggi akan lebih baik. Yang kedua kita ada RAM-nya di 4 GB. Jadi dokter RAM-nya 4 GB atau lebih tinggi akan lebih baik. Kita HDD-nya ada di 512 GB. Di 7500 RPM SATA or above atau lebih tinggi akan lebih baik. Graphic card-nya kita bisa pakai Nvidia RTX atau GTX 1060 atau setingkat dengan itulah dok. Dengan 6 GB atau lebih tinggi. Oke, OS-nya kita ada Windows 10, kita bisa pakai Windows 10, Windows 8, 8.1 dan Windows 7. Di sini ada Note, kita tidak support di 32 bit ya dok ya. Not support di 32 bit. Lalu ini ada Easy 3D Plus. Jadi fungsi Easy 3D Plus ini dok, jadi kalau dokter dari Easy 3D Eye, nantinya dokter mau burning ke CD, ada pasien datang ke rumah sakit dokter atau klinik dokter, dan dia pengen pinta CD-nya, kita bisa kasih melalui Easy 3D Plus. Atau misalnya ada dokter praktek klinik yang pengen punya gambar 3D, nanti begitu dokter download di burning di CD-nya gambar 3D tersebut, kita sudah include-kan dengan software Easy 3D Plus. Jadi begitu si dokter buka, si dokter praktek yang di klinik itu membukanya di komputer dia kita include-kan dengan softwarenya. Nah, spesifikasi untuk softwarenya adalah sebagai berikut, dok. Dokter bisa melihat di sini CPU-nya ada Core Dual, CPU 1,8 GHz atau lebih tinggi lebih baik. Di sini kita RAM-nya ada 2 GB, lebih tinggi juga lebih baik. Di sini kita ada HDD-nya 2 GB, minimal 2 GB sisanya dong.
Jadi di spasinya itu minimal ada 2 GB. Jadi kalau dokter buka di drive si dokter, dokter melihat di sisa penyimpanan dokter itu ada berapa, di hard disknya minimal itu ada 2 GB, Dok. Displaynya ada di 1280 di 1280 x 1024 di 32 bpp, Dok. Atau lebih tinggi lebih baik tentu saja, Dok. OS-nya kita pakai Windows SP, Dok. Jadi Windows SP aja bisa gitu, Dok. Jadi kalau dokter punya Windows yang lain atau yang lainnya yang lebih tinggi daripada ini, serialnya itu akan lebih baik, Dok. Oke, seperti itu. Dan ini ada katalog Vatek PaxEye 3D Smart, Dok. Ini katalognya dokter bisa download di handout tadi. Oke, kelebihannya apa sih? Kita ada si one scan dapat 2 image, Dok. Jadi satu kali scanning, set, dokter dapat 2 gambar, gambar 3D sama gambar panoramik. Otomatis itu, Dok. Di sini ada dokter bisa melihat anatomikalnya 12 kali 9. Kita ada namanya ArtV. Jadi ArtV ini untuk meredus pada saat artefak. Jadi kalau misalnya metal artefak, dokter kalau misalnya pasang implan, ada X-ray, itu otomatis dia akan menciptakan medan metal gitu loh, Dok, medan artefak gitu loh. Nah, kita ada yang namanya ArtV, Dok, di sini, Dok. Untuk meredus hal tersebut. Di sini ada one scan to image. Ini dokter bisa membacanya nanti dan kita low dose, Dok. Jadi kita ini smart dan sudah teknologinya sudah smart dan kita low dose, Dok. Jadi dengan image quality-nya yang bagus, yang high resolusi, tapi dengan low dose, Dok. Kalau dengan branding lain, dokter dosisnya akan sangat besar sekali. Tapi dengan PaxEye 3D Smart, dokter bisa meminimize dosisnya kurang lebih ini seperti ini, Dok. Bisa sampai kurang lebih ya 30%, 30 sampai 50% kita mengurangi dosis dari branding lain, Dok. Di sini ada anatomikalnya, Dok. FOV-nya di sini bisa. Oke, di sini ArtV yang tadi saya bilang nih, Dok. Artifact Reduction Teknologi Vatek. Di sini ada real 3D software. Nanti kita akan beralih ke 3D software bersama Dr. Novo Lubis. Di sini ada auto precision segala macam. Di sini ada, Dok. Oke. Ini dokter bisa download. Software-nya dokter bisa katalognya dokter bisa download. Dan selanjutnya kita akan masuk pada sesi utama bersama Dr. Novo Lubis. Halo Dr. Novo Lubis. Halo, Dok. Halo, Dok. Halo, Dok. Halo, dokter. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Ya, bagaimana, Dok, dengan keadaan COVID-19 ini, Dok? Kita work from home aja. Jadi untuk selama ini kita hanya work from home aja dulu. Oke, dan dari PDGI apa memang menyarankan atau ada informasi, Dok, untuk menanggapi COVID-19 ini, Dok, kira-kira, Dok, bisa diinformasikan ke kami juga, Dok, mungkin, Dok? Kalau untuk para dokter gigi memang sejauh yang saya tahu dianjurkan untuk tidak bekerja untuk pekerjaan umum dulu, jadi hanya pekerjaan klinik itu hanya pekerjaan emergency dulu aja yang dilakukan. Lalu untuk penggunaan alat pelindung diri juga harus yang dimaksimalkan, jangan sampai kita mau membantu orang tapi malah kitanya yang terkena infeksi. Dan kalau misalnya memang tidak ada PD di level 3 ya kita kerja dari rumah aja. Baik. Mau tidak mau ya, Dok, ya, artinya, Dok, ya. Oke, dokter. Oke, dokter, akan saya serahkan ke dokter ya, Dok, ya. Oke. Silakan dokter melanjutkannya. Oke. Ya. Selamat siang para pejabat dokter semuanya. Terima kasih sudah menghadiri untuk webinar kali ini. Kali ini saya Lubis kerja Vatek Indonesia. Sama dengan Vatek Indonesia akan memberikan webinar ya. Webinar ini pada sesi kesempatan kali ini kami akan membawakan Get Like a Pro pada software Easy 3DI, software dari Vatek Korea. Gitu. Nanti ini ada tadi sudah sempat disinggung sama Mas Denny bahwa
Jadi ini kita ada 4 sesi total. Jadi untuk kali ini kita untuk yang tanggal 28 April itu Navigate Like a Pro. Nanti berikutnya kita ada sesi untuk biasa dengan patologi transaksional. Ketiga nanti kita akan belajar tentang mempelajari lebih lanjut tentang implan, dan nanti yang berikutnya adalah yes, itu adalah program simple dari Batik Indonesia dalam implant planning. Oke, sebelum kita masuk ke dalam Navigate Like a Pro, mungkin saya ada sedikit bahas apa itu CT dan kenapa ini CT saat ini kok makin naik, makin lama kok makin rasanya tuh makin dibutuhkan, gitu ya. Oke, CT itu merupakan salah satu medical imaging, ya. Ini saya bilang adalah salah satu medical imaging karena CT ini merupakan salah satu medical imaging teknik yang memang kita gunakan pada makrofacial region saja, jadi untuk kepala saja, yang dapat memberikan gambaran 3 dimensional dengan menggunakan sinar X berbentuk konus. Jadi dia bentuknya adalah konus, jadi besar, dan hasilnya nanti akan direkonstruksi secara volumetrik. Alat-alat CBCT ini dia menawarkan sangat rendah sekali dibandingkan, tetapi resolusi yang dihasilkan itu sangat baik sekali, jadi high quality. Di samping itu juga dia memberikan yang sangat akurat sekali pada 3 reference frame, jadi dari gambaran koronal, distal, dan axial, serta gambaran rekonstruksi terhadap yang diberikan oleh alat itu sangat akurat sekali. Pengenalan atau dikenalkan pertama kali CBCT ini itu diakibatkan oleh tidak puasan para dokter klinis terhadap gambaran nasional, ya, di mana yang biasa kita lihat adalah gambaran panoramik posisi saja. Karena ketidakpuasan itu bergeserlah keinginan, ya, bergeserlah keinginan dari para klinis ini untuk ke arah 3 dimensional, di mana dia untuk image display-nya, dan nanti juga Halo, Dok. akan Dok, maaf untuk speakernya agak sedikit ini, Dok. terlalu kecil, ya? Iya, terlalu kecil, Dok. Bisa diperbesar sedikit, Dok. Oke. Sorry. Oke, terima kasih, Dokter. Oke. Kalau misalnya memang ada ini, tolong langsung diberitahukan saja. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, terima kasih ininya. Karena pergeseran ini akibat ketidakpuasan terhadap gambaran dimensional. Ya. Dari gambaran 3 dimensional CBCT ini dia memberikan gambaran dari axial, ini adalah gambaran dari bawah ke atas atau dari inferior ke superior. Gambaran sagital itu dari lateral ke median, dari samping luar ke dalam. Dan gambaran koronal itu dari arah depan atau dari anterior ke arah posterior. Itu dengan gambaran yang resolusinya sangat baik sekali, ya, dibandingkan dengan gambaran panoramik. Sedangkan pada saat kita mengakuisisi gambar atau pada saat kita melakukan expose, ya, itu kurang lebih sama dengan panoramik, karena memang alatnya dia di 3-in-1, ya, 3-in-1, bisa panoramik, cephalometric, dan beam CT, jadi digabung alatnya menjadi satu. Alat ini tetap dia berputar di kepala pasien kurang lebih 180 derajat, itu untuk menghasilkan gambaran 3 dimensional tadi. Oke, ini yang nanti akan kita dapatkan kurang lebih gambarannya seperti ini.
Jadi berbasis dari gambaran aksial, nanti akan direkonstruksi dengan ketebalan slicing atau ketebalan irisan kurang lebih 0,1 sampai dengan 30 mili. Jadi dokter dapat lihat akan sangat sekali potongan gambar satu persatunya. Dan nanti semua gambar ini akan direkonstruksi, akan dihasilkan untuk dapat menghasilkan gambaran paraksial dan superimpose curve itu seperti gambaran panoramik pada umumnya. Dapat dokter bayangkan, dapat dokter lihat, WW, dapat dokter lihat di sini apabila kita melihatnya dari sisi arah 3 dimensional, kita bisa melihat permukaan dari gigi itu 360 derajat. Bisa kita lihat secara keseluruhan. Jadi, kalau misalnya kita melihat dari 2 dimensi, kita melihat dari satu sisi saja. Tetapi kalau dari gambaran 3 dimensional seperti ini, kita bisa melihat 360 derajat. Jadi 360 view. Bisa kita lihat seluruh permukaan dari gigi. Kita bisa lihat dengan jelas. Sehingga pendiagnosaan nanti akan lebih baik. Untuk pilihannya, ya, untuk pilihan luas pandang, jadi tidak semua pasien itu nanti akan di-scan dengan besaran yang sama. Jadi di sini ada beberapa pilihan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan indikasi yang dikirimkan, dikonsulkan. Itu kita bagi FOV ini menjadi 3 besar, ya. Jadi ada yang small, medium, dan large. Dan di sini juga terlihat bahwa besaran dosis radiasi yang dikeluarkan dari alat PBCT untuk alat yang untuk FOV yang termasuk yang besar itu hanya sampai dengan 1000 mikrosievert saja. Itu udah maksimal sekali. Apabila kita bandingkan dengan medical CT, itu dia bisa mencapai minimal itu adalah 3000 mikrosievert. Jadi itu udah paling minimnya untuk medical city dia 3000, sedangkan kalau di kita maksimalnya aja sampai 1000. Jadi memang dosis radiasi yang dikeluarkan dari alat ini sangatlah kecil. Jadi meskipun kecil tapi memberikan resolusi yang cukup tinggi. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas navigasi, ya, membahas navigasi. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana caranya kita mengambil data pasien, kita mengeluarkan data pasiennya, ya, kita mengeluarkan data pasiennya sampai dengan kita mempelajari beberapa menu di sini. Ada menu, ya, menu-menu di sebelah kanan, sebelah kiri ini, dan menu-menu di bagian atas. Oke, sekarang kita buka dari icon software-nya. Ini kita menggunakan icon software yang Easy 3DI, ya. Jadi kita klik aja Easy 3DI. Kali ini tergantung dari kecepatan di komputer dokter nanti di klinik, ya. Di sini akan tampilan awalnya terlihat seperti ini saja. Ya. Ini kita buka di main menu bagian atas. Open. Nah, di sini tergantung dari dokter menyimpan sampel data pasien dokter ada di sebelah mana. Oke, kalau contohnya di sini saya menyimpan sampel data seperti ini. Ya, semua format data yang disimpan oleh software itu berbasis BCM atau berbasis DICOM. Jadi sebenarnya file ini bisa dibuka di software apapun yang memang berkompatibel dengan format DICOM. Jadi kita buka saja.
ini. Jadi nanti dia akan rendering dulu. Oke, ya. Bisa. Oke, dia akan rendering seperti ini, Dok. Jadi dia akan terbuka gambaran pertama kali apabila pasien ini sudah kita panggil, jadi sudah kita ambil data pasiennya. Uh, Gambar yang akan kita terima adalah seperti ini. Jadi dari gambar 3D, aksial, sagittal, dan koronal. Jadi dalam satu layar seperti ini. Nah, ini kadang-kadang tampilannya, ya, kadang-kadang tampilannya ini suka agak berbeda sama satu komputer dengan komputer lainnya. Itu berbedanya di sini, Dok. Berbedanya adalah di clipping. Berbedanya adalah di layout. Umumnya dia seperti ini pembukaan awal. Jadi gambaran 3D yang besar, ya, gambaran 3D yang besar dan gambaran aksial sagittal koronalnya yang kecil seperti ini. Ini adalah tampilan default dari software DI. Kalau saya terbiasa melihat gambar ini dan lebih nyaman gitu ya. Saya lebih nyaman melihat dalam ukuran yang sama. Caranya gimana merubahnya? Ya, kita merubah di change layout ini. Oke, di sini ada beberapa pilihan yang memang sudah disertakan dari pabrikan. Ini yang ada yang ada garis emasnya seperti ini adalah gambaran default. Nah, ini bisa dokter pilih saja, bisa dokter ubah. Kalau saya secara pribadi lebih suka melihatnya itu dengan tampilan yang sama, contoh seperti ini, ya. Jadi menampilkan gambaran 3D aksial, koronal, sagittal itu pada frame yang sama besar. Kedua hal yang saya rubah pada saat saya melihat pertama kali sebuah tampilan pasien seperti ini adalah brightness kontras dari si gambarnya. Nah, ini kadang-kadang kan soalnya mata kita tuh suka berbeda, Dok ya. Ada mata yang masih normal, ada yang sudah minus, ada yang plus, mungkin ada yang silinder. Itu akan menangkap warna itu mungkin ada sedikit berbeda ya tiap mata. Oleh karena itu di sini ada pilihan windowing, ya, ada windowing ini di sebelah kiri. Ada width dan level. Di sini maksudnya adalah dia untuk merubah kontras dan brightness dari di gambar. Di sini dapat atur secara manual seperti ini. Jadi dokter klik kiri pada senyaman dokter melihat dari si tampilan gambar. Baik baik dari width-nya dan levelnya. Jadi di sini kita menilai kenyamanan mata kita dalam melihat sebuah gambar. Selain cara kita melakukan langsung di window seperti ini, kita juga bisa langsung pada sisi gambarnya. Kalau pada sisi gambarnya kita menggunakan klik kanan. Kalau tadi pakai klik kiri, ini kita menggunakan klik kanan. Klik kanan ini kita geser saja langsung pada gambar. Kita bisa geser ke arah kanan atau ke arah kiri, atau ke arah atas atau ke arah bawah. Jadi di sini kita untuk mencari kenyamanan mata dalam melihat gambaran hitam putih ini, Dok, ya.
Kita bukan lagi melihat gambaran berwarna, tapi kita melihat gambaran berhitam putih. Jadi kita harus buat dulu gambaran ini senyaman mungkin agar kitanya nyaman dalam melakukan pembacaan. Oke, berikutnya di sini kan ada garisnya, Dok. Ini yang namanya garis MPR, multiplanary formatting. Jadi ada garis MPR di sini, ada garis warna merah, garis warna kuning, ada garis warna biru. Nah, di sini pun juga dia maksudnya adalah pada garis perpotongan ini akan menampilkan gambar yang ini, Dok. Ya. Ini apabila saya rubah, contoh, Dok ya, contoh ini saya rubah garis warna kuning, pada gambaran aksial ini saya rubah ke arah depan, jadi saya drag ke arah depan, maka tampilan gambar di coronal itu akan berubah. Jadi si garis multiplanar yang kuning ini dia merepresentasikan gambaran di pada coronal. Jadi pada pada potongan di daerah keberadaan garis ini adalah itu yang direpresentasikan terhadap gambaran yang ada di coronal. Jadi apabila kita mundurkan, dia akan potongannya berubah juga ya, sesuai dengan garis perpotongan yang ditampilkan. Ini contohnya juga pada garis biru, ya, ini akan berubah pada gambaran corona, pada gambaran aksial. Ini. Oke. Dan garis merah, ini merepresentasikan gambaran dari sagital. Oke. Oke. Berikutnya di sini juga apabila si kursor saya, panah kursor saya ini saya arahkan ke garis multiplanar, di garis perpotongan di bagian tengah, dia akan berubah menjadi panah 4 arah. Dia akan berubah menjadi panah 4 arah. Maksudnya di sini apabila kita klik sebelah kiri, itu kita dapat bergerak menggerakkan si garis multiplanar ini ke arah manapun, ya, ke arah manapun. Jadi kita bisa bergerak freehand keseluruhan dari potongan, baik potongan dari sagital, potongan vertikal maupun potongan horizontal. Apabila dokter geser, ya, geser ke seksi kedua, ke section kedua, jadi dia agak di bagian tengahnya. Di sini dia hanya berubah menjadi satu arah, dua arah, baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Maksudnya di sini dia hanya bisa bergerak ke arah atas atau bawah, itu baik pada garis vertikalnya atau pada garis vertikal itu dia secara horizontal ke arah depan ataupun ke arah belakang. Hal yang sama misalnya dokter gerakan di sisi aksial sama, ya, maupun pada sisi coronal juga sama. Maksudnya di sini dalam satu garis multiplanar ini dia dibagi menjadi 3 seksional. Jadi seksional tengah, median maupun terluar. Kalau yang tadi yang di tengah, yang di center dia berubah menjadi 4 panah, ya, 4 arah panah. Pada section yang kedua yang di tengah itu dia hanya 2 sisi saja, baik atas maupun bawah. Kalau misalnya kita pada section yang terluar, dia berubah menjadi bentuknya adalah rotasional. Ya, bentuknya rotasional seperti ini maksudnya untuk apa? Ini kita bisa memposisikan garis multiplanar, ya, sesuai dengan aksis dari baik itu dari gigi ataupun dari tulang. Contoh, ya, contoh ini saya gerakan dulu garis multiplanarnya ini ke arah gigi 11, ke arah gigi 21, maaf. Di sini saya ingin menggerakkan si garis multiplanar ini sesuai dengan aksis gigi. Jadi
taruh kursor saya paling luar, di sini kita bisa menggerakkan garisnya itu sesuai dengan aksis gigi, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran dari satu gigi secara utuh. Oke. Cara lain misalnya, saya mau langsung saja melihat satu keadaan satu gigi seperti ini, kita tinggal klik di gambar 3D-nya. Di sini kita klik 2 kali, kita klik kiri 2 kali, dia akan secara otomatis bergerak gambarnya sesuai dengan apa yang ingin kita lihat. Misalnya tadi kita mengklik di gigi 21, gambarnya pun juga akan secara otomatis berubah menjadi bentukan gigi di arah gigi 21. Misalnya kita rubah lagi, saya mau melihat gigi molar satu bawah sebelah kirinya, jadi gigi 36-nya kita mau lihat. Tinggal kita klik gigi 36-nya. Oke, seperti ini. Kita klik gigi 36-nya. Dia akan berubah menjadi gigi 36. Jadi ini untuk navigasi yang sangat simpelnya, sangat mudahnya, kita cuma tinggal klik 2 kali pada gambar, dan dia akan bergerak secara sendirinya sesuai dengan mengarahkan dia ke arah gigi tersebut. Misalnya sudah kita klik, belum tepat, ini kita arahkan ulang, ya, tinggal kita arahkan ulang sesuai dengan aksis dari gigi. Seperti tadi yang sudah saya informasikan, kalau misalnya dokter mau merubah dari aksis giginya disesuaikan dengan aksis gigi, ini tinggal kita rotasi saja. Seperti ini, dok. Sangat simpel sekali, ya, sangat simpel sekali. Oke. Nah, ini kita bisa mendapatkan gambaran gigi. Ini contohnya adalah gigi 1, 2, 3 secara utuh. Ini garisnya ini bisa dihilangin apa enggak? Kadang-kadang suka mengganggu. Bisa saja, dok, ya. Ini tinggal klik dulu di gambar yang kita inginkan, yang mau kita hapus garis multiplanarnya, lalu kita tekan spacebar. Kita tekan spacebar dan si garis multiplanarnya di sini akan nonaktif. Mau mengaktifkannya lagi, tinggal kita klik spacebar lagi. Ya. Jadi toggle-nya bisa di-off-kan, bisa di-on-kan, ya. Ini sangat berguna sekali apabila kita mau melakukan pengukuran. Kadang-kadang ada garis multiplanar ini suka mengganggu pada saat kita mau melakukan pengukuran. Ini tinggal kita nonaktifkan saja, kita pakai spacebar seperti itu. Nah, kadang-kadang, dok, ya, kadang-kadang kita sudah menggerakkan si garis ini ke sana ke sini, ya, dok, ya. Bahkan sampai gambarnya itu kita sudah bingung, ini sebenarnya ini gambarannya udah kemana, gitu, seperti ini, dok, ya. Kita udah nggak jelas ini gambaran seperti apa, gambarannya arah kemana. Kita mau membalikkan lagi, mereset ulang gambar ini menjadi gambaran yang seperti di awal. Itu caranya adalah dengan kita mengklik tombol reset view yang ada gambar tengkoraknya dengan ada gambar lingkaran. Jadi tinggal kita klik aja. Jadi seperti panic button, dok. Jadi kita klik itu gambar ini akan kembali lagi seperti gambaran pertama kali waktu dibuka. Jadi tenang aja. Ini memang software ini benar-benar user friendly kalau saya bilang, dok, ya. Karena saya udah sering sekali menggunakan ini, ya udah cukup lama menggunakan software ini. Memang sangat user friendly. Apabila kita sudah nggak tahu arahnya kemana lagi, tinggal kita reset view, dia akan kembali lagi ke posisi awalnya. Ya, ini saya ulangi lagi. Misalnya gambarannya udah seperti ini, ya. Ini kita udah bolak-balik ke arah sana sini udah nggak jelas lagi arahnya kemana, ya. Udah nggak jelas arahnya kemana. Kita sudah nggak tahu ini bentuknya apa. Seperti ini, ya, kita tinggal reset view saja. Dia akan kembali lagi ke menu awal, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini mudah, dok, ya, mudah dimengerti karena memang cukup friendly software.
Berikutnya di sini ada selain tadi window ini ada widget level untuk brightness dan kontras. Di sini ada penambahan dari si software ini untuk mempermudah kita daripada untuk apa ya menyamankan mata juga salah satunya ya. Contohnya di sini adalah smooth. Ya, ada menu smooth. Di sini kita cuma tinggal klik, si gambar ini akan tampilannya akan lebih halus dibanding sebelumnya ya. Jadi yang misalnya sebelumnya ini banyak noise-nya, banyak bintik-bintiknya, kita lakukan smooth, jadi kita bikin filternya, ada filter di situ menjadi gambarannya menjadi lebih halus. Atau misalnya kita brightness-nya itu kontrasnya kita tajamkan, kontrasnya kita tajamkan, kita sharpener di sini, jadi si gambarannya menjadi lebih tajam. Tapi memang konsekuensinya gambarannya lebih banyak noise. Selain sharpener di sini juga ada max ya di max, jadi dimaksimalkan ketajamannya menjadi seperti ini. Jadi gambarannya cukup noise tapi memang sangat tajam sekali apabila kita mau melihat gambaran yang cukup detail. Tapi gambarannya noise-nya banyak, cukup banyak. Oke, untuk yang menu sebelah kiri ini oh ya ini ada lagi satu lagi ya. VR coloring di sini. Untuk coloring seperti ini berguna untuk merubah bentuk gambaran dari gambar 3D-nya, berubah warnanya. Jadi yang ini seperti ini yang udah default warna kuning. Ya. Kita rubah misalnya dia menjadi seperti tampilan tulang seperti ini. Oke. Dengan gambaran soft tissue-nya itu juga bisa. Ini cukup berguna bagi kami untuk melihat ya, untuk melihat keadaan dari tulang alveolar ataupun tulang tengkorak tanpa kita harus melakukan intervensi. Jadi tanpa kita harus melakukan pembukaan pada tulang, kita bisa melihat keadaan tulang itu seperti apa adanya di sini. Nah, di sini bisa kita atur juga ya. Atur juga opaksitasnya atau ketebalan dari si tulangnya. Ya, tampilannya jadi lebih padat seperti ini. Kontrasnya kita naikkan ya. Jadi kurang lebih terang pun. Nah, ini hanya untuk merubah tampilan dari gambar ya, yang berubah tampilan dari gambar. Oke, berikutnya menu berikutnya yang perlu kita ketahui untuk sesi pertama ini adalah menu MPR di atas ya. Di sini ada menu panning, di sini ada gambar tangan seperti ini. Itu maksudnya nanti kita untuk menggeser dari si gambar. Nanti berguna pada saat kita sudah masuk dalam zoom, ya, masuk dalam pembesaran. Di sini menu kedua adalah zoom, ya, pembesaran ini di gambar magnifying glass. Ini apabila kita arahkan ke gambar, setelah kita aktifkan, kursor itu akan berubah menjadi kayak seperti gambaran kaca pembesar. Di sini tinggal kita klik kiri dan kita drag saja. Kita klik ke atas dia untuk membesar, drag ke bawah dia untuk mengecilkan. Seperti itu. Di sini untuk pembesaran disesuaikan saja dok, ya disesuaikan dengan kebutuhannya. Apabila kita mau melihat hanya untuk keadaan gigi, melihat keadaan giginya saja, saya rata-rata menggunakan di 20 mili rata-rata, karena itu sangat pas untuk melihat dalam satu gigi. Nah, di sini tadi yang saya bilang menu panning apabila kita sudah melakukan zooming, dan itu kan giginya nggak terlihat, dari sini kita mengatur lagi posisi dari si gigi, ya, mengatur dari posisi dari si
gigi yang mau kita lihat. Oke, kita arahkan. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan gambar itu fit on frame, ya. Jadi pada frame-nya dia fit. Kalau misalnya kayaknya kurang nih, saran sampai dengan 20. Kalau kita mau melakukan pembesaran sampai dengan 10 mili, oh, silakan saja dok. Ya. Itu tergantung dari selera. Jadi, kalau untuk sampai dengan 1 mili, 10 mili seperti ini, gambarannya memang cukup besar. Ya. Kita lihatnya sangat jelas sekali. Seperti ini. Oke. Ya. Berikutnya di sini selain ada menu panning dan zooming tadi, di sini di sebelahnya ada lag. Itu maksudnya adalah untuk kita melakukan pengukuran. Oke, contoh seperti ini, saya untuk mau mengukur panjang dari si gigi satu-satu. Ya. Oh iya, di sini saya bisa melakukan zoom. Jadi satu frame sagittal ini mau saya bikin satu Windows langsung. Ini kita tinggal klik di gambar sagittal, di tulisan sagittalnya kita klik. Dia akan langsung membesar seperti ini. Oke. Atau di kursor ini saya taruh di tengah-tengah dan saya tekan enter, itu juga akan sama, frame-nya akan berubah untuk satu Windows besar seperti ini. Ini sangat mempermudah sekali pada saat kita mau melakukan pengukuran. Oke. Contoh, ya saya hilangkan dulu si garis NPR-nya. Klik pada satu titik pertama, kita arahkan. Klik di titik kedua, yaitu pada ujung dari apikal akar. Untuk mengakhiri, kita klik kiri 2 kali. Klik kiri 2 kali, sehingga dia langsung melepaskan si garisnya, dan angkanya itu akan langsung keluar, dok. Nah, di sini memang dia defaultnya warna biru dan warna putih, kadang-kadang nggak terlalu terlihat. Ini bisa kita ganti, kita rubah di properti. Jadi kita klik kanan pada si angka, properti. Jadi kita bisa atur warna dari si garis. Contoh misalnya saya ganti menjadi warna hijau. Untuk huruf saya ganti menjadi warna kuning misalnya, dok, ya. Dan fontnya saya rubah menjadi sedikit lebih besar. Seperti ini. Oke, misalnya sudah melakukan pengukuran seperti ini, terus gambarnya ini mau saya capture. Gambarnya mau saya capture, jadi mau saya ambil nanti biar bisa kita lakukan printing. Di sini tinggal kita ada menu di sebelahnya lagi, ada menu kayak seperti kamera, capture view frame. Oke. Kita klik, gambar ini akan langsung tersimpan secara otomatis dalam file gambar. Gitu. Nantinya bisa akan kita panggil pada saat kita mau melakukan printing. Selanjutnya lagi di sini apabila ini ada pengukuran angulasi, jadi sudut. Jadi misalnya dokter ingin mengetahui sudut dari si gigi 21 ini. Oke, mengetahui sudut dari gigi 11 ini, contoh, ya. Kita klik pertama, klik kedua, dan bidang datarnya. Oke, sudah selesai.
Di sini kita mendapatkan angka 66 derajat. Jadi tingkat kemiringan dari gigi 11 ini terhadap bidang datarnya dia kurang lebih 66 derajat. Di sini kita bisa dapatkan angulasi. Jadi kita bisa dapatkan linear, pengukuran linear, dan pengukuran angular itu bisa kita dapatkan. Atau dokter mau melakukan pengukuran multiple, ya, melakukan pengukuran yang multiple, jadi multi lane di sini. Contoh misalnya dokter ingin mengetahui keliling, jadi ingin mengetahui panjang keliling dari sebuah lesi. Contoh misalnya ya, contohnya ini adalah sebuah lesi, ini kita ingin mengetahui kelilingnya berapa. Di sini kita bisa lakukan pakai yang multi lane ini. Klik, 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 dan terakhir double klik. Seperti itu. Dan nanti akan keluar tulisan total. Oke. Dia totalnya berapa? Di sini ada tulisannya, ini bisa kita ganti, kita bisa besarkan. Misalnya di sini adalah totalnya 18,5 mili untuk keliling dari sebuah lesinya. Ini bisa kita ketahui seperti itu. Contoh lagi, kalau ini nanti akan kita berguna pada sesi kedua nanti pada saat kita melakukan pengukuran lesi-lesi patologis, contohnya. Oke, berikutnya adalah pengukuran dari profil. Nah, di sini kita menggunakan pengukuran profil itu tujuannya untuk mengetahui dari densitas atau kepadatan dari objek. Ya, kepadatan dari objek. Di sini yang berlaku bukan angka HU, bukan angka house value unit yang berlaku di MSCT, tapi di sini yang berlaku adalah grayscale, jadi angka keabuan. Oke, angka keabuan di sini maksudnya adalah apabila kita aktifkan si profil, kita klik di gambar, contohnya seperti ini, saya mau mengetahui kepadatan dari sementum pulpa dan sementum dari gigi 11. Oke, kita klik pertama kali dan kita klik kedua kalinya. Dia nanti akan keluar sebuah grafik. Oke, keluar sebuah grafik seperti ini. Dok. Nah, dia maksud grafik ini adalah seperti ini, Dok. Ini dokter melihat ada sebuah garis yang di sini, Dok, ya, garis vertikal. Nah, di situ adalah garis yang menandakan bahwa kursor saya berada di sebelah mana di grafik atasnya. Ini pada titik permulaan. Ini saya pada bagian luar. Oke, masuk ke dalam ini adalah pada lamina dura. Jadi memang lamina dura itu merupakan bagian tulang terluar yang ke arah soket dari gigi, dan memang merupakan memiliki kepadatan yang cukup tinggi. Jadi terlihat grafiknya dia cukup ada kenaikan. Turun, di sini adalah ligamen periodontal, ya, di mana isinya adalah ruangan untuk isinya jaringan lunak ligamen periodontal. Saya geser lagi, ini adalah bagian dari sementum, jadi bagian dari akar gigi, ya. Akar giginya sementum, bagian tulang sementumnya. Ke bawah ini adalah ruang pulpa, ya, ruang pulpa. Oke, di ruang pulpa dia memiliki kepadatan yang cukup rendah, ya, sangat rendah, karena memang kita ketahui isinya ruangan kosong, memang berisi jaringan saraf, pembuluh darah dari gigi. Sementum lagi, ligamen periodontal, dan lamina dura lagi terakhirnya. Seperti itu. Jadi di sini sangat berguna sekali menu-menu ini nanti pada sesi kita ketiga pada implant planning, ya, untuk kita mengetahui kepadatan dari site tulang yang akan nanti kita lakukan implant.
Oke, ya. Nah, berikutnya di sini, ya, berikutnya ini kan udah ada banyak pengukuran, ada pengukuran dan lain sebagainya. Ini mau saya hapus semuanya, tinggal kita ke sini ke measurement lagi. Oke, ke measurement lagi, kita klik ke ETC, etc. Ya, kita klik di sini ada menu tong sampah, dok. Delete all. Ya. Kita delete, tapi dia memang ada konfirmasi dulu apakah semua yang telah dilakukan ini akan kita lakukan penghapusan atau tidak. Apabila ya, akan terhapus secara otomatis keseluruhannya. Seperti itu. Oke, selain measurement, tadi kan yang awalnya kita di measure di sini. Berikutnya ada capture. Ya, berikutnya ada capture yang kedua. Capture di sini adalah menu lanjutan dari menu capture yang di awal, dok. Ya, apabila tadi di sini kita waktu kita klik pertama kali capture frame, itu dia akan mengcapture secara keseluruhan dari si gambar, ya, dari 4 Windows ini. Tapi apabila kita di dalamnya, di sini kita bisa melakukan capture satu per satu. Jadi yang kita inginkan aja yang kita capture seperti ini contohnya. Ya. Jadi setelah kita drag, contoh lagi nih coronalnya saya mau ambil, jadi tinggal kita klik capture region, klik gambar, ya kita drag, kita seluaskan seluas yang ingin kita dapatkan, beres, kita lepas, capture. Nanti gambar ini akan tersimpan di dalam satu database file gambar pada folder pasien tersebut. Nanti akan bisa kita gunakan pada saat mau melakukan printing. Oke, berikutnya selain capture, sini ada anotasi. Anotasi ini maksudnya kita bisa melakukan penulisan, ya. Jadi seperti ini, pointer. Di sini kita bisa ya melakukan penandaan seperti ini, bisa langsung kita hapus juga. Atau menuliskan, ya. Ada penulis. Di sini kita bisa melakukan penulisan pada si giginya atau pada lesi. Contoh seperti ini. Oke, akan keluar text box, ya, akan keluar text box seperti ini yang kita tulis gigi satu-satu, seperti itu. Oh, hujan besar di sini. Saya di Bogor, hujan besar. Ya. Kita bisa melakukan anotasi penulisan pada gigi satu-satu, misalnya seperti itu. Ini juga sama berfungsi pada saat nanti kita melakukan report, agar kita tidak bingung lagi ini gigi mana, ini posisi ke arah mana, dan lain sebagainya. Berikutnya di sini ada menu seksional, ya, section, ya, menu section di sini nanti kita akan lebih bahas pada sesi kedua besok, berikutnya maksudnya. Di sini kita bisa melakukan dari gambaran 3 dimensional yang tadi kita dapatkan, kita bisa membuat gambaran layaknya seperti gambaran panoramik. Nah, di sini gambarannya sudah default, jadi pertama kali waktu kita buka pun dia sudah langsung terbentuk dari gambar dari softwarenya, ya. Dari si software langsung bisa membentuk gambaran panorama. Ya, gambaran panorama seperti ini. Oke, ya, gambaran panorama seperti ini, jadi bisa kita langsung bentuk secara otomatis. Atau misalnya kita mau melakukannya secara manual. Oke, misalnya kita mau melakukannya secara manual, di sini ada menu draw curve. Oke, ada menu draw curve. Tinggal kita klik, ya.
Di sini kita akan membuat suatu kurva yang berjalan di sepanjang dari tulang mandibula. Jadi sebelum kita lakukan, kita memposisikan dulu, oke? Kita memposisikan dulu si gambaran scoutnya itu pada sisi puncak tulang alveolar pada sisi mandibula. Puncak tulang alveolar pada sisi mandibula. Jadi setelah kita dapatkan potongannya, kita lakukan draw curve. Di sini nanti akan kita mau melakukan penggambaran kurva pada sisi mandibula. Jadi kita lakukan hanya tinggal klik pertama kali, klik kedua kali, 3, ya. Terus seperti ini, Dok. Ini. Jadi kita meletakkan garisnya itu pada tengah-tengah dari tulang mandibula. Kita ikuti saja outline dari tulang. Dan diakhiri dengan klik 2 kali. Diakhiri dengan klik 2 kali, ya. Kita akan mendapatkan gambaran panorama yang awalnya seperti ini. Oke, bentuk gambaran panorama, ya. Bentuk awalnya adalah seperti ini. Maaf, ya. Terlihat sangat tipis sekali gambarannya kok. Mungkin ada sebagian dokter bilangnya, kok ini gambarnya nggak kayak panoramik yang biasa saya lihat. Oh, ini berbeda pada ketebalannya saja. Ini tinggal kita klik kanan pada gambar, kita klik thickness, ya. Tebalannya 20 misalnya kita atur. Nah, di sini kita bisa mendapatkan gambaran yang kurang lebih hasilnya sama dengan gambaran panoramik seperti dari dari mesin panoramik pada umumnya. Misalnya dari gambaran dari tebalan 20 mili misalnya kurang, di sini kita bisa melakukan nambahin lagi ketebalannya sampai dengan ketebalan 30 mili juga bisa. Jadi gambarannya dia lebih tebal. Seperti itu. Oke, berikutnya ada 3D pen. Oke, 3D pen ini adalah 3D panoramik, Dok. Ya, nama lainnya adalah 3D pen, 3D panoramik. Jadi kita panoramiknya itu yang kita dapatkan hasilnya seperti gambaran tulang 3 dimensional. Nah, gambarannya seperti gini ya, yang kita dapatkan. Oke, dia ada box lagi, ada box window di bagian tengah dari gambar. Ini yang bisa kita adjust, kita bisa atur arah posisinya mau arah kemana. Misalnya ini saya atur pada gigi pada gigi 46 misalnya di sini. Jadi dia akan secara otomatis membuat slicing atau gambaran cross seksional, gambaran seksional dari sisi koronal pada gigi 16 sesuai dengan box yang saya arahkan. Nah, boxnya ini juga bisa kita atur tingkat kemiringannya seperti ini. Oke. Jadi ya nanti di sini bisa kita lihat slice by slice-nya, seksionalnya sesuai dengan arah garis merah yang ada di dalam box 3D pen. Seperti itu. Oke. Berikutnya lagi di sini ada menu TMJ, ya. Berikutnya lagi di sini ada menu TMJ. Menu TMJ ini sangat bisa kita gunakan tetapi pakai FOV yang paling besar, yaitu FOV yang 15x17. Kenapa? Karena pada section TMJ dia akan secara otomatis mendeteksi posisi dari TMJ dan akan secara otomatis membuat seksional pada head of condyle. Jadi secara otomatis dari si software-nya akan membuat seperti itu. Oke, ini tidak akan kita bahas
kali ini membutuhkan satu sesi sendiri untuk membahas tentang TMJ. Oke, berikutnya adalah menu consult. Oke, ada menu consult di sini. Apabila kita klik, ada dua windows, ada dua tampilan kotak gambar seperti ini. Satu kotak gambar ini Windows sebelah kiri, ini merupakan kumpulan-kumpulan gambar yang tadi telah kita capture sebelumnya. Jadi yang tadi telah kita capture akan tersimpan di dalam database. Salah satunya ini bisa kita ambil melalui menu consult seperti ini. Contoh misalnya dokter mau mengedukasi pasien saat kita mau melakukan perawatan endodontik pada gigi satu-satu, misalnya seperti itu. Jadi dokter sudah menampilkan gambaran gigi satu-satu, dari gambaran ronsennya, dan di sebelah sisi sebelah kanannya, dokter bisa menampilkan edukasi video yang memang sudah tersedia pada software. Jadi contohnya seperti ini, jadi pada dokter mau melakukan perawatan endodontik, menampilkan gambaran dari foto radiografinya. Di sini adalah foto dari bagaimana simulasi kita melakukan perawatannya. Jadi sangat edukatif sekali apa yang dilakukan dari si software tersebut. Oke, menu terakhir. Ya, menu terakhir adalah menu report. Di sini adalah menu dalam kita mau melakukan printing. Jadi tadi yang telah kita lakukan capture, sekian banyak capture ini bisa kita lakukan printing. Caranya dengan kita hanya mengdrag saja, jadi mendrag si gambar masuk ke dalam printing box seperti ini. Oke, halaman 1, halaman 2, misalnya tambah lagi halaman 3 seperti ini. Oke, berikutnya ini bisa kita lakukan printing, baik printing pada printer pada umumnya atau printer inkjet, ya. Atau kita bisa melakukan printing pada printing diecom. Di sini ada menu printing diecom. Memang printing ini memang disediakan secara khusus untuk membaca file-file diecom, file-file DCM. Ya, ini bisa kita gunakan untuk lakukan printingnya. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga bisa di dalam menu report ini kita bisa tampilkan nama klinik, nama pasien, data akuisisi, nomor registrasi pasien, dan lain sebagainya. Data administrasinya ini bisa kita cantumkan sehingga nanti kita tidak tertukar antara report satu dengan report yang lainnya. Oke. Kurang lebih menu untuk awal navigasi, jadi untuk navigation software yang tahap pertama itu seperti itu saja dulu. Ini saya kembalikan ke Mas Denny. Halo dok. Halo. Sorry ini hujan banget, hujan besar. Terima kasih dok. Oh, iya. Bogor hujan besar dok ya? Hujan besar. Oke dok. Kalau begitu kita masuk sesi selanjutnya nih dok ya. Oke. Kita ada di sesi tanya jawab nih dok. Ini saya ada pertanyaan nih dok nih dari salah satu dokter yang hadir, Dokter Andre Darkim. Halo, selamat siang Dokter Andre Darkim. Dia bertanya dok, apakah FOV lebih kecil memberikan detail yang lebih tajam dibandingkan FOV besar? Kemudian sejauh mana CBCT dapat melihat garis fraktur? Oke, baik. Ini Dokter Andre Darkim. Ya, jadi untuk pertanyaan pertamanya, apakah FOV? Pemilihan FOV, saya rubah dulu.
Untuk pemilihan FOV, apakah misalnya kita melakukan FOV yang kecil, ini resolusinya akan lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan resolusi FOV yang besar. Itu akan tentu saja, Dok. Jadi dengan semakin kecil luas pandang yang kita butuhkan akan semakin tinggi resolusi yang akan dihasilkan dari si alat tadi. Contoh misalnya dokter mau melihat garis fraktur, itu memang kita sarankan menggunakan FOV yang paling kecil. Jadi kalau misalnya di alat Vatek ini, dia untuk FOV yang paling kecil adalah 5x5, jadi memang kita sarankan kita menggunakan FOV 5x5, nanti dia dengan ketebalan vokselnya, kalau tidak salah itu mencapai 80 mikro kalau nggak salah. Jadi dia sangat kecil, jadi sangat rapat sekali untuk isi pixel dari setiap gambar yang ditampilkan. Jadi resolusi yang dihasilkan dengan semakin kecil FOV itu resolusinya akan semakin tinggi dibandingkan apabila kita menggunakan FOV yang besar untuk melihat sesuatu yang detail. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Denny. Iya, Dok. Ini bagaimana peserta lain? Apakah ada pertanyaan? Silakan segera ajukan sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Jadi seperti itu ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya FOV-nya dia kecil itu gambar akan lebih tajam ya, Dok, pastinya ya, Dok ya. Semakin kecil semakin tajam memang. Oke. Dan dengan Vatek sendiri di PXI 3D Smart ini dia ada FOV 5x5 dan ada beberapa FOV dan itu memang sudah didesain seperti itu mungkin ya, Dok ya. Iya, memang kita memang kalau untuk FOV kecil memang didesain untuk pekerjaan-pekerjaan detail, terutama untuk para endodontis. Ini dia memang sangat berguna sekali, ya, karena para endodontis ini dia mengejar kedetailan dari sebuah gambar, dari sebuah giginya. Kurang lebih seperti itu, Mas Denny. Oke, Dokter. Terima kasih, Dokter. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari dokter-dokter lain? Oke, nampaknya tidak ada pertanyaan, Dok. Mungkin Oke, di seksi selanjutnya yang akan lebih ke section mungkin akan... Oke, kalau begitu kita akan masuk sesi selanjutnya. Oke. Terima kasih Dr. Novo Lubis atas waktunya. Sama-sama Mas Denny, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, Dok. Oke, terima kasih telah menyaksikan webinar Easy 3DI dari Dr. Novo Lubis. Maka saya akan melanjutkan ke sesi informasi yang kedua adalah seperti biasa kita melihat handout di sebelah kanan. Di sini ada handout. Saya akan menginformasikan Easy 3DI series yang selanjutnya. Jadi jangan sampai lupa, Dok ya, di tanggal selanjutnya tanggal 12 Mei kita akan ada lagi sesi Easy 3DI Clinical Case Application and the Sectional Windows. Dan tanggal 9 Juni juga kita ada di Easy 3DI Quick Easy Implant Planning. Dan tanggal 23 Juni jam 1 siang Easy 3DI 3D Pen 5 Click to Yes. Oke. Dan ini juga beberapa informasi ini dokter dapat melihatnya secara update. Di sini ada media sosial Vatek Indonesia, Dok. Di Facebook Vatek Indonesia, dokter bisa melihatnya di sini. Di sini ada beberapa informasi yang bisa dokter lihat di sini. Silakan, Dok, segera di add, Dok, Vatek Indonesia, Dok. Dan di sini juga ada Instagram Vatek Indonesia, Dok. Dokter bisa melihat di sini ada Vatek Indonesia dan di sini ada beberapa informasi yang nantinya akan dokter terima apabila nanti kita akan ada event dan ada acara dari Vatek. Di sini akan ada informasinya, Dok. Segera di add, Dok, Vatek Indonesia, Dok. Informasinya. Seperti itu, Dok. Oke, terima kasih telah menyaksikan webinar Easy 3DI Vatek Indonesia Navigated Like a Pro. Sampai berjumpa di season selanjutnya.
Salam hangat dari saya, Denny, Fatek Indonesia. Terima kasih, Dok. Tuh, parah Denny ya. Terpanggil itu bayar lagi itu. Orang Telkom